Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Sekali lagi katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, ku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Terima kasih.
Kami berikan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami berikan pujian kami bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, katakan ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Segala kemuliaan, hormat, pujian bagi-Mu, Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini. Kami dapat memuji Tuhan. Kami dapat bernyanyi bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan demi kesempatan yang selalu Tuhan berikan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebatnya kami Tuhan, tetapi semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan kami berdoa terus Tuhan untuk bangsa kami. Pulihkan bangsa kami lebih lagi ya Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami, ekonominya Tuhan, bahkan dalam hal kesehatan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percaya kuasa tangan Tuhan akan turun untuk memberkati, memulihkan bangsa kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter, para perawat yang ada Tuhan, mereka yang ada di garis terdepan Tuhan untuk menangani pandemi ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu juga Tuhan akan memenuhi mereka Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan Engkau berikan bagi mereka. Kami bersyukur Tuhan hari demi hari sudah semakin banyak yang disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Kami percaya juga Tangsel Tuhan yang saat ini masih dalam zona merah Tuhan. Kami percaya ada pemulihan di dalamnya. Mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pemerintah kami Tuhan dengan hikmat, marifat yang daripada Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Sehingga setiap keputusan, setiap kebijakan mereka Tuhan, mereka dapat lakukan semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan, mengalami pergumulan dalam ekonomi mereka Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan bangsa ini Tuhan. Kami pertaruhkan semuanya dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bagi kami sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini juga. Kami percaya segala sesuatu yang kami alami, pergumulan hidup kami, kebutuhan kami, semuanya Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena kami memiliki Allah yang lebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja-Mu di tempat ini. Kami yang sudah mulai melakukan ibadah ini Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan boleh mendatangkan kuasa Tuhan, boleh mendatangkan urapan Tuhan dan memberkati kami sidang jemaat Tuhan. Jemaat-Mu yang ada di rumah dalam kondisi sakit, dalam kelemahan tubuh mereka saat ini Tuhan, tapi mereka tetap beribadah kepada-Mu. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Bahkan kami yang datang hari ini, kami percaya Tuhan berkat-Mu juga Tuhan Kau turunkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan doa kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mengerjakan hal yang luar biasa. Keajaiban Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Keajaiban Tuhan dinyatakan bagi gereja-Mu, bahkan bagi kami sidang jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Biar Tuhan terus berikan kami kesatuan hati untuk kami melayani Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Terangi hati kami dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Terima kasih Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh
Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, engkau dekat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Kami berharga Tuhan dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kalau kami bisa ada sampai hari ini Tuhan, kami mulai masuk di hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan, kami mulai menyembah Tuhan, kami mulai beribadah. Bukankah ini tanda bahwa Engkau sungguh indah bagi kami, pemeliharaanmu sempurna Tuhan. Untuk itu kami berdoa selama jam ibadah yang 1 jam ini berjalan, Tuhan tolong kami, berkat Tuhan ada pada kami, lewat berkat firman Tuhan, dan juga sebentar kami akan dilengkapi dengan berkat perjamuan kudus. Tuhan berkati kami sehingga kami keluar dari ruangan ini sebentar, dalam rumah Tuhan ini kami pulang dengan berkat Tuhan. Urapan Tuhan ada pada kami semua, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapan yang spesial dari Tuhan ada pada hamba-Mu. Bahkan ruangan ini, sekitar kompleks gereja kami ada dalam pengurapan Tuhan. Bapa terima kasih, kami buka hati buat firman-Mu, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Yang siap untuk dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di dalam ruang ibadah ini. Walaupun jumlah kita masih terbatas, ya, masih juga ada yang mungkin masih takut kita tidak bisa memaksa jemaat. Jadi siapa yang rindu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan untuk beribadah, ya mari kita sama-sama untuk beribadah, ya Bapak Ibu ya. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin menyambung kembali firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu yang lalu. Kalau Bapak Ibu mengikuti
firman Tuhan yang saya sampaikan di YouTube pada minggu yang lalu. Nah, hari ini kan kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Nah, saya akan menyambungkan lagi firman Tuhan yang lalu. Kita mau bicara tentang menghadapi pergumulan hidup bagian yang kedua. Nah, kalau saudara-saudara memperhatikan pada waktu yang lalu bahwa kita belajar daripada seorang Ayub, bagaimana Ayub, Bapak Ibu, ketika Tuhan izinkan masalah besar terjadi dalam hidupnya, maka Alkitab berkata Ayub menerima masalah besar yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan Ayub itu dengan mengucap syukur atau dengan ucapan syukur. Nah, kita akan lanjut Bapak Ibu, bagian yang kedua hari ini kita akan belajar lagi bagaimana Bapak Ibu cara Ayub menghadapi pergumulan hidup. Ya, itu yang akan lagi kita pelajari hari ini Bapak Ibu ya. Jadi kita mau bicara hari ini bagaimana cara kita menghadapi pergumulan hidup. Nah, kita lihat, kita lanjut saja Bapak Ibu ya, karena memang waktu kita sangat terbatas. Hari ini bagian yang pertama, bagaimana saudara-saudara cara Ayub menghadapi pergumulan hidup. Nah, bagian pertama hari ini atau kalau dilanjut dengan yang lalu, ini adalah bagian yang kedua. Nah, tapi bagian pertama tentunya akan hari ini. Nah, saudara-saudara, yang berikut adalah Ayub itu menerima masalah saudara-saudara dengan cara, sorry ya. Saya sampaikan dulu beberapa poin penting ya, poin penting yang saya sudah sampaikan tadi tadi pagi tentang Bapak Ibu respon orang di dalam menghadapi persoalan yang berat yang terjadi di dalam dirinya. Lalu respon mereka, saudara-saudara, ada yang menghadapi persoalan hidupnya dengan cara mereka mulai marah-marah. Artinya mereka marah-marah pada situasi yang buruk. Saya kira ini memang terjadi juga di dalam diri kita ya, termasuk mungkin saya. Ketika saat itu kita menghadapi satu persoalan, maka respon kita atau ekspresi kita hadapi dengan marah-marah untuk situasi yang terjadi. Lalu apa lagi Bapak Ibu? Mulai ada peningkatan lagi. Timbul lagi marah-marah yang berikutnya adalah Bapak Ibu ketika kita menghadapi satu persoalan biasanya kita mulai marah lagi. Tingkat marah lebih dahsyat lagi Bapak Ibu ya. Lalu kita mulai apa? Mulai menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ada kaitannya yang menyebabkan kita mengalami masalah. Saya kira itu terjadi Bapak Ibu kan. Kita mulai marah orang-orang yang sekiranya kita punya masalah. Lalu ada kaitan dengan orang lain. Kita mulai juga menyalahkan mereka. Kita juga mulai marah terhadap mereka. Lalu tingkat kemarahan lagi itu lebih naik lagi, levelnya lebih naik lagi Bapak Ibu. Yaitu saudara-saudara, orang mulai membawa nama Tuhan. Nah ini bahaya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita menghadapi masalah, saudara-saudara tadi saya berkata kita mulai marah-marah. Lalu yang kedua kita mulai masuk lagi pada marah-marah tingkat yang berikut adalah mulai menyalahkan orang di sekitar kita yang ada kaitan dengan masalah kita. Lalu kita mulai marah lagi terhadap Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa ini mesti terjadi? Di manakah engkau? Pada akhirnya Tuhan pun kita menjadi sasaran empuk ya. Tuhan menjadi sasaran empuk kita untuk apa? Untuk kita marah. Padahal Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita saudara-saudara persoalan untuk menyakitkan kita. Tuhan tidak punya tujuan itu Bapak Ibu. Lalu apa yang terjadi lagi? Ketika ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin menyebabkan masalah itu terjadi. Nah mulai muncul apa? Mulai muncul dendam, mulai muncul kepahitan hati, mulai muncul sumpah serapah. Dan pada akhirnya mulai apa? Mulai mengutuk. Kalau bisa lu kecelakaan begitu kan. Lu ketabrak mobil dan lain sebagainya. Lu bangkrut dan lain sebagainya. Mulai ada apa? Emosi-emosi yang saudara-saudara yang menyebabkan kita pada akhirnya berdosa di mata Tuhan. Yang mengakibatkan hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu apalagi saudara-saudara, ketika masalah buruk itu terjadi, maka orang mulai mencari apa? Suasana baru Bapak Ibu kan. Orang mulai mencari suasana baru sekiranya tidak akan mengalami masalah buruk kembali. Misalnya
Kalau orang yang berumah tangga terjadi masalah yang berat, ya suami cari suasana baru, cari istri baru gitu kan. Istri cari suami baru dan lain sebagainya Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita berusaha supaya kalau bisa nanti tidak ada masalah baru yang lebih buruk lagi akan terjadi ketika kita mencari suasana baru. Nah, namun hari ini Bapak Ibu kita mau belajar bagaimana Alkitab menceritakan kepada kita semua pada waktu Ayub menghadapi badai yang besar. Kita tahu kan bersama-sama apa yang dialami oleh Ayub kan. Anak-anaknya mati, karyawannya dihajar, harta bendanya habis, istrinya mengutuk dia, teman-teman yang meninggalkan dia mengalami sakit penyakit. Tetapi firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini, bagaimana cara Ayub kembali menghadapi persoalan yang berat yang terjadi. Nah, mari kita belajar bersama-sama dengan cepat. Saya akan menyampaikan bagian ini. Nah, mengapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk menerima dengan mengucap syukur setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi? Kita lihat, kita belajar dari Ayub. Yang pertama adalah menerima masalah dengan ucapan syukur itu adalah keinginan hati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, apapun bentuk persoalan yang kita alami, apapun itu, yang menyakitkan, yang menyulitkan, yang mendatangkan kerugian di dalam hidup kita. Saudara-saudara, yang Tuhan izinkan terjadi, lalu kita pada akhirnya berkata Tuhan terima kasih, kita tetap berkata Tuhan Engkau baik, Tuhan aku mengucap syukur, itu adalah keinginan hati Tuhan Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara, kalau itu adalah keinginan hati Tuhan, kita tidak boleh protes sama Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita tidak boleh salahkan Tuhan. Tuhan kenapa ini mesti terjadi? Saudara-saudara, itu adalah keinginan Tuhan dan manusia tidak boleh protes. Sebab Alkitab berkata begini, mari kita lihat. Ayat yang sering kita baca, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 berkata, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam terjemahan baru, Alkitab bilang mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal apa itu Bapak Ibu? Segala hal berarti termasuk di dalamnya kesusahan. Kesusahan yang kita alami, yang menyebabkan mungkin kerugian, yang menyebabkan kita mengalami sesuatu yang misalnya usaha kita mengalami kerugian yang luar biasa, mungkin bangkrut, mungkin kita mengalami saudara-saudara bagi mereka yang kerja di PHK dan lain sebagainya, sesuatu yang mendatangkan kerugian, termasuk kematian di dalamnya Bapak Ibu, maka kita berkata kita harus mengucap syukur. Nah, saya mau membaca 1 Tesalonika pasal 5 tadi ayat 18 di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup berkata begini, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apapun yang terjadi, lihat Bapak Ibu, apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur. Apapun yang terjadi, hendaklah saudara bersyukur. Karena itulah kehendak Allah bagi saudara sebagai milik Kristus. Jadi apapun yang terjadi, Alkitab berkata, kita harus mengucap syukur. Bentuk yang menyakitkan, bentuk yang mengecewakan hati kita, Alkitab berkata, kita harus terima persoalan itu dengan apa? Dengan ucapan syukur Bapak Ibu. Mungkin kita boleh marah, mungkin kita boleh kecewa, tetapi tidak boleh lama-lama Bapak Ibu. Segera selesaikan kekecewaan itu, segera selesaikan amarah itu. Karena Alkitab yang bilang sendiri, apapun yang terjadi, bentuk apapun, kita diajarkan untuk tetap mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan terima kasih, aku bersyukur dan lain sebagainya. Kata-kata pujian itulah yang harus apa? Terlontar di dalam setiap kehidupan kita. Saya baca ulang Bapak Ibu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 di dalam terjemahan versi mudah dibaca bilang begini. Versi mudah dibaca, bersyukurlah kepada Allah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Allah. Lihat ini saudara-saudara, lebih diperjelaskan lagi. Jadi saudara-saudara, sebab inilah yang diinginkan Allah terhadap kamu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita mengucap syukur Bapak Ibu pada waktu bencana pun itu terjadi, pada waktu kerugian, pada waktu musibah itu terjadi. Saudara-saudara, itu Alkitab berkata, itu adalah keinginan Allah.
Kalau kita mengucap syukur, kalau kita menerima keadaan yang buruk, itu keinginan Allah. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya. Amin. Nah, tentunya saudara-saudara, kalau kita bicara tentang mengucap syukur Bapak Ibu, saya mencatat bahwa ada beberapa garis besar persoalan yang tentunya setiap hari yang kita alami, siapapun itu. Yang pertama adalah ketika kita mengalami kekurangan secara ekonomi, berkaitan dengan ekonomi, mengalami kekurangan keuangan yang berkaitan dengan ekonomi, maka Alkitab tetap mengajarkan kita apa? Untuk mengucap syukur, menerima itu dengan ucapan syukur. Lalu apa lagi? Misalnya merasa tersakiti dan tidak dihargai oleh orang yang kita anggap kita dihormati ya, kita hormati orang tapi orang tidak saudara-saudara menghargai kita, menghormati kita, memberikan apresiasi kepada kita, mengucapkan terima kasih, tetapi malah mungkin sesuatu yang buruk terjadi, misalkan malah dapat omelan, dapat amarah dan lain sebagainya. Maka Alkitab tetap mengajar kita untuk apa? Mengucap syukur Bapak Ibu ketika kita mengalami apa? Sakit hati, tersakiti, tidak dihargai Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Ketika kita disalahkan, kita dimarahin, kita merasa tidak berbuat salah, tetapi saudara-saudara kita tetap disalahkan. Ini kan sering terjadi di mana? Di dalam pekerjaan kita, di kantor ya, di mana kita bekerja. Kadang-kadang kita tidak salah, bos marah-marah, kira-kira begitu Bapak Ibu kan. Nah, Alkitab mengajarkan kita untuk menerima dengan ucapan syukur sesuatu yang menyakitkan hati kita. Ketika kita mengalami sakit penyakit Bapak Ibu, berapa waktu yang lalu ketika saya masuk rumah sakit, saya tetap bersyukur Bapak Ibu. Soal hidup kita, mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Mau mati ini, mati besok, mati kapan, tahun, kita pasti akan mati Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan adalah bukan bersungut-sungut ketika kita menghadapi persoalan. Tetapi kita diajarkan untuk tetap mensyukuri. Ya, termasuk tadi saya sebutkan kematian. Perlu kita syukuri. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan lagi kepada kita bahwa Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita menerima dengan ucapan syukur segala persoalan, segala masalah yang terjadi, itu adalah apa? Keinginan hati Tuhan. Jadi bukan keinginan pendeta, bukan keinginan gereja, bukan doktrin gereja, bukan ajaran gereja, tapi ajaran Alkitab bahwa bentuk apapun yang Bapak Ibu dan saya alami, mari kita terima itu dengan apa? Ucapan syukur. Amin. Nah, lalu yang kedua, mengapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk menerima dengan ucapan syukur setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi? Yang kedua adalah menerima masalah dengan ucapan syukur menandakan kita orang percaya yang menjadi pelaku firman. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya, kita tetap berkata Tuhan Engkau baik, padahal situasi dan kondisi kita tidak baik, persoalan itu terlalu berat, lalu kita tetap berkata Tuhan Engkau baik, kami mengucap syukur, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita tetap setia, kita tetap berdoa, kita tetap membaca firman Tuhan. Ini menandakan saudara dan saya adalah orang yang percaya yang menjadi pelaku firman. Sebab Alkitab bilang begini Bapak Ibu, coba kita lihat. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak menjadi pelaku firman, dalam hal ini ketika kita ada punya masalah yang begitu berat yang Tuhan izinkan terjadi, tapi kita respon dengan bukan ucapan syukur, kita mulai marah-marah dan lain sebagainya, kita mulai tidak lagi setia kepada Tuhan, berarti Alkitab bilang, kita ini sementara menipu diri kita sendiri Bapak Ibu. Kalau saudara membaca Alkitab, salah satu orang yang tidak masuk surga, itu adalah orang penipu. Termasuk kita nipu diri sendiri, kita bohongin diri sendiri. Berarti orang menipu sama dengan dia membohongin Tuhan. Jadi Alkitab mengajarkan kita dalam situasi dan kondisi apapun seperti Ayub. Dia menerima, saudara-saudara, pergumulan yang dia alami dengan ucapan syukur. Nah, saya mau membaca lagi ayat tadi Bapak Ibu di dalam beberapa terjemahan. Dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata begini dalam terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini. Terjemahan firman Allah yang hidup. Dan ingatlah bahwa berita itu
Apa berita itu Bapak Ibu? Yaitu firman Tuhan yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Bukan hanya sekedar untuk didengar. Jadi firman itu bukan hanya sekedar untuk didengar, termasuk ucapan syukur tadi, melainkan untuk ditaati, untuk dilakukan, kata Alkitab. Sebab itu, janganlah saudara membohongi diri sendiri. Jadi kalau saudara dan saya tidak mentaati, tidak melakukan firman ketika kita menghadapi musibah yang berat, persoalan yang berat, lalu kita tidak melakukannya itu dengan ucapan syukur, Alkitab berkata sama dengan kita tidak mentaati firman. Sama juga dengan kita membohongi diri sendiri Bapak Ibu. Kalau kita tidak mentaati firman, saudara-saudara, ngapain kita ke gereja? Ke gereja setiap hari, berdoa setiap hari, kelihatannya berdoa, kelihatannya rohani, tetapi Alkitab berkata, kamu tetap tidak mentaati firman. Dan orang yang tidak mentaati firman, Alkitab bilang tadi, sama dengan kita apa? Membohongi diri sendiri. Kalau kita tidak mentaati firman, kalau kita membohongi diri sendiri, saudara-saudara, pasti kita tidak masuk sorga Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara, mari Alkitab mengajarkan kita bahwa mengapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk menerima dengan mengucap syukur setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena menerima masalah dengan ucapan syukur menandakan saudara dan saya adalah menjadi pelaku firman. Saya baca lagi ayat yang tadi Bapak Ibu. Yakobus pasal yang pertama tadi ayat yang ke-22. Terjemahan lama bilang begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi penurut pengajaran itu. Saudara sekarang Bapak Ibu perhatikan. Tetapi hendaklah kamu menjadi penurut pengajaran itu. Apa itu pengajaran Bapak Ibu? Yaitu firman Allah. Alkitab bilang kita harus menjadi penurut pengajaran, penurut firman. Bukan hanya mendengar saja. Dengan apa? Memperdayakan dirinya sendiri. Jadi kalau kita saudara-saudara tidak melakukan firman di dalam terjemahan lama bilang. Sama kita memperdayakan diri kita sendiri. Sama dengan kita menipu diri kita sendiri. Kan banyak orang memperdayakan orang lain begitu kan. Dengan tujuan yang tidak baik. Sama juga kalau kita tidak melakukan firman kata Alkitab. Sama juga dengan kita memperdayakan diri kita sendiri saudara-saudara. Kita membawa diri sendiri kepada siapa? Kepada apa? Kepada kehancuran saudara-saudara. Makanya dengan jelas Yakobus pasal yang pertama tadi. Ayat 22 di dalam terjemahan lama, hendaklah kamu menjadi penurut pengajar, penurut firman. Saya baca ulang Alkitab ini, saudara-saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat 22, biar kita pahami, kita paham betul apa yang kita sementara dengar. Dalam Yakobus pasal yang pertama tadi ayat 22, saya baca di dalam bahasa Indonesia masa kini. Nah, bilang begini. Hendaklah kalian itu siapa? Saya dan saudara-saudara. Melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Jangan hanya mendengar saja. Sehingga demikian kalian menipu diri sendiri. Jadi Alkitab di sana juga dijelaskan. Ini lebih tajam lagi Bapak Ibu ya. Hendaklah kalian melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kita menjadi orang pelaku firman, saudara-saudara, berarti sama dengan kita sementara melakukan apa yang dikatakan oleh Allah. Jadi kalau Bapak Ibu menerima dengan ucapan syukur, persoalan yang berat apapun yang kita lakukan, yang terjadi dalam hidup kita, sama dengan kita sementara melakukan, saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh Allah. Amin. Berarti kita tidak menipu diri kita sendiri. Kita tidak membohongi diri kita sendiri. Sebab Alkitab berkata, orang bohong sudah pasti dia tidak akan mewarisi kerajaan sorga. Nah yang ketiga, mengapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk menerima dengan mengucap syukur setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah menerima masalah dengan ucapan syukur, menandakan hidup kita masih dipimpin Roh Kudus. Saya kira ini poin penting sekali, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kalau kita waktu menghadapi persoalan, bentuk apapun itu, lalu pada akhirnya seperti di awal tadi saya katakan bahwa kita responi ekspresi kita itu dengan tanggapan yang marah, tanggapan yang kecewa, sampai kita nyalain Tuhan, sampai kita berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Kalau kita lakukan demikian, ini sama dengan kita, saudara-saudara, tidak ada Roh Kudus lagi. Kita tidak dipimpin Roh Kudus lagi. Jadi kalau kita menerima masalah,
yang begitu berat yang Tuhan izinkan terjadi, saudara-saudara, menandakan hidup kita ini masih dipimpin Roh Kudus. Masih ada Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Berarti kita sementara berjalan dengan lewat pimpinan Roh Kudus, Bapak Ibu. Sebab Alkitab berkata begini, coba kita lihat. Dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 20 berkata, Efesus pasal 5 ayat 18 sampai dengan 20, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan menyanyikan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 20 berkata begini, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengucap syukur pada waktu badai hidup menerpa kita, pada waktu kesusahan menerpa kita, pada waktu kekecewaan itu menerpa hidup kita, berarti Bapak Ibu, hidup kita ini dipimpin Roh Kudus, hidup kita ini dijamah Roh Kudus, hidup kita ini sementara berjalan dengan Roh Kudus. Kalau saudara-saudara meresponi saudara-saudara, persoalan yang kita hadapi lalu kita responi dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal yang tidak benar, seperti yang saya katakan tadi, kita mulai menyalahkan sini dan sana Bapak Ibu sampai kita menyalahkan Tuhan, berarti Roh Kudus itu tidak ada di hati kita. Mungkin kelihatan kita ke gereja, kelihatan kita ibadah, tapi kalau Roh Kudus tidak menjamah hati kita, buat apa Bapak Ibu? Nah untuk itu saya mau katakan lagi bahwa mengapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk menerima dengan mengucap syukur setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Menerima masalah dengan ucapan syukur menandakan hidup kita apa? Masih dipimpin Roh Kudus. Berarti ada Roh Kudus dalam hidup kita dan kita berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Yang keempat, mengapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk menerima dengan mengucap syukur setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi? Yang keempat adalah menerima masalah dengan ucapan syukur menandakan kita mengakui pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Jadi saudara-saudara, kalau sampai hari ini Tuhan masih tolong kita, kalau sampai hari ini Tuhan masih pelihara kita, Bapak Ibu, ini perlu disyukuri. Kita perlu bersyukur. Karena apa? Kita sementara mengakui kedaulatan Allah itu di dalam apa? Di dalam memelihara hidup saudara dan saya. Saya tahu Bapak Ibu, termasuk di gereja kita ada beberapa anggota gereja yang mungkin secara ekonomi mengalami kesulitan selama bulan dari bulan apa? Maret ya. Dari mulai Maret mungkin sampai hari-hari ini mungkin masih sampai masuk bulan Juli ini Bapak Ibu. Tetapi saya belum pernah dengar ada jemaat yang pada akhirnya kelaparan Bapak Ibu. Termasuk kita semua yang hadir hari ini. Amin. Belum pernah ada yang kelaparan ya. Tetap masih makan 3 kali sehari ya. Plus ngopi lagi ya. Plus ngemil lagi ya. Ya Bapak Ibu kan? Nah itu tandanya kita sementara melihat, kita menyaksikan, kita merasakan bahwa pemeliharaan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Nah untuk itu Bapak Ibu, dengar baik-baik bahwa menerima masalah dengan ucapan syukur itu, jadi walaupun ada badai, ada persoalan yang sementara juga kita alami, lalu kita tetap mengucap syukur Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa kita ini menandakan, kita mengakui bahwa pemeliharaan Allah itu dalam hidup kita itu luar biasa. Kita mengakui bahwa Tuhan Engkau pelihara, aku terima kasih Tuhan dalam situasi yang seperti sekarang ini. Tapi Engkau masih pelihara. Kita mengakui kedaulatan Tuhan, kita mengakui kehebatan Tuhan, kita mengakui kemahakuasaan Tuhan di dalam apa? Memelihara hidup kita. Makanya Alkitab berkata begini saudara-saudara. Dalam Matius pasal 6 ayat 26. Matius pasal 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Saya baca lagi saudara. Matius pasal 6 ayat 26 tadi dalam terjemahan firman Allah yang hidup berkata begini. Lihat burung-burung, mereka tidak khawatir tentang apa yang akan mereka makan. Mereka tidak perlu menabur atau menuai atau menimbun makanan, karena Bapa yang di sorga memberi mereka makan.
dan bagi Dia kalian jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Nah, kita menjelaskan Bapak Ibu bahwa burung pun di udara, bagaimana Tuhan pelihara. Dan satu kalimat yang terakhir yang dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus sendiri berkata, dan bagi Dia kalian jauh lebih berharga. Saudara jauh lebih berharga daripada burung-burung itu. Jadi kalau kita jauh lebih berharga dari binatang, dari burung-burung itu, kita sudah lihat, kita sudah rasakan hari ini kan Tuhan pelihara kita. Terjamin kebutuhan hidup kita. Ada banyak orang di luar sana, ya kita juga turut bersedih kalau ada begitu banyak orang yang susah mencari makan, Bapak Ibu ya. Kita juga perlu membantu mereka sebisa kita bantu, Bapak Ibu kan. Kalau mereka punya mengalami kekurangan. Saya juga sudah praktekkan bagian itu, Bapak Ibu ya. Bahwa ketika beberapa waktu yang lalu, ya saya banyak mengalami berkat Tuhan. Sehingga ada jemaat-jemaat yang hampir semua, jadi rata-rata jemaat itu kebanyakan ya, mungkin lebih dari 60% jemaat itu dapat dari sembako, Bapak Ibu ya, ada kurang lebih 60%. Ada yang sampai 4 kali saudara sudah dapat, bahkan sudah berkali-kali baru dapat, saya udah kasih bagi lagi saudara. Ya, berdoa lagi, sebentar lagi akan dapat Bapak Ibu. Sedikit lagi saudara ya, ya moga-moga dapat lagi Bapak Ibu ya, apa yang saya bilang di grup kemarin. Moga-moga Bapak Ibu akan dapat lagi saudara ya. Nah, untuk itu saudara, kalau kita tetap mengucap syukur di dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa yang berat yang kita alami, kita sementara mengakui bahwa Tuhan itu hebat memelihara kita, kita mengakui kemakuasaan Tuhan, kita mengakui saudara bahwa Allah kita bukan Allah yang mati, Dia Allah yang hidup, yang senantiasa apa? Pelihara hidup saudara dan saya sampai hari ini. Nah, satu yang terakhir adalah mengapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk menerima dengan mengucap syukur setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Yang kelima adalah menerima masalah dengan ucapan syukur menandakan kita percaya bahwa Allah sedang merancangkan kebaikan yang lebih lagi dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Ini berita menarik Bapak Ibu. Jadi kalau saudara-saudara sementara mengalami satu pergumulan yang berat hari-hari ini, lalu kita menerima dengan ucapan syukur, itu menandakan kita percaya bahwa Allah sedang merancangkan kebaikan yang lebih lagi dalam hidup saudara dan saya. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, satu ayat yang terakhir saya akan baca. Alkitab berkata begini, Roma 8 ayat 28. Ayat ini sudah menjadi ayat hafalan, tapi kita belajar lagi. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara perhatikan kalimat ini berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu itu apa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang dimaksudkan di sana adalah yang berkaitan juga dengan apa? Dengan persoalan, dengan pergumulan kita. Bahwa di dalam pergumulan kita Allah bekerja di sana untuk apa? Mendatangkan kebaikan yang lebih lagi Bapak Ibu dalam hidup saudara dan saya. Roma 8 ayat 28. Dalam firman Allah yang hidup berkata begini, terjemahan firman Allah yang hidup. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita, lihat nih, segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita adalah untuk kebaikan kita. Jadi Alkitab berkata untuk kebaikan kita jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Jadi persoalan yang datang, yang saudara alami, yang buruk sekalipun, yang menyakitkan hati pun, Alkitab berkata itu demi kebaikan kita. Artinya juga Allah sementara menyediakan yang lebih baik Bapak Ibu. Makanya kita diajarkan terimalah saudara-saudara persoalan itu dengan ucapan syukur. Karena ternyata Allah merancangkan kehidupan kita jauh lebih baik lagi dari apa? Dari sebelumnya. Saya baca ulang sekali lagi saudara-saudara. Roma 8 ayat 28 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bilang begini. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Lihat, Allah mengatur segala hal. Termasuk yang buruk tadi Bapak Ibu. Sehingga menghasilkan yang baik.
menghasilkan yang baik. Allah mengatur segala hal, menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi persoalan yang Bapak Ibu alami, persoalan yang saya alami, yang berat, yang menyakitkan, yang membuat kita harus mengucurkan air mata setiap hari, saudara-saudara. Ternyata Alkitab bilang bahwa persoalan itu Allah atur untuk apa? Menghasilkan yang baik. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar hari ini bahwa kalau kita mengalami persoalan, mari kita belajar terima dengan apa? Dengan ucapan syukur. Ada 5 hal yang kita belajar pagi hari ini Bapak Ibu yang berkaitan dengan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita mengalami masa-masa yang sulit seperti yang sudah dialami oleh Ayub. Saya ulang lagi Bapak Ibu bahwa mengapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk menerima dengan mengucap syukur setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Yang pertama tadi, menerima masalah dengan ucapan syukur itu adalah keinginan hati Tuhan. Jadi kita tidak boleh manusia mengganggu-gugat. Kita tidak boleh membantah. Yang kedua adalah menerima masalah dengan ucapan syukur menjadikan kita orang percaya menjadi pelaku firman. Jadi menerima masalah dengan ucapan syukur menandakan kita orang percaya, saudara-saudara, yang menjadi pelaku firman. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, bahwa menerima masalah dengan ucapan syukur menandakan hidup kita masih dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti dalam diri kita ada Roh Kudus. Dan yang keempat tadi, menerima masalah dengan ucapan syukur menandakan kita mengakui pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Dan yang kelima tadi adalah menerima masalah dengan ucapan syukur menandakan kita percaya bahwa Allah sedang merancangkan kebaikan yang lebih lagi dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Mari saudara-saudara, sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Tadi saudara-saudara waktu masuk sudah dibagi. Sudah dapat? Sudah dapat? Perjamuan kudus sudah dapat? Oh, tadi ada, tolong. Karena waktu saudara masuk, saudara segera ambil di pintu masuk tadi. Ya. Punya saya ini. Iya, kita cepat karena waktu kita sangat terbatas, hanya 1 jam saja kita ada di ruangan ini. Sudah Bapak Ibu? Mari kita tundukkan kepala dulu, kita mau berdoa, saudara-saudara. Bapak Surgawi, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar kami belajar menerima segala sesuatu yang buruk yang terjadi dalam hidup kami dengan ucapan syukur. Karena kami percaya Tuhan, di balik ucapan syukur Tuhan sudah menyediakan perkara atau hal yang jauh lebih baik dari sebelumnya buat kami. Ada berkat besar terjadi dalam hidup kami, ada pemulihan, pemeliharaan Tuhan, bahkan kehidupan rohani kami akan naik Tuhan, level rohani kami akan bertambah dan akan disempurnakan oleh Tuhan. Bapak terima kasih, sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Berkati semua kami akan sebentar akan menerima perjamuan kudus. Ketika kami menikmati perjamuan kudus, ada mujizat, ada berkat, ada kesembuhan, ada kesehatan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Satu pujian kita katakan di hadapan Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermasur bagimu. Boleh Bapak Ibu berdiri bersama-sama? Silakan dibuka roti dan anggur. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curah
Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Oh, oh. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Kita akan langsung di dalam perjamuan kudus Bapak Ibu. Saya akan bertanya 2 pertanyaan, Bapak Ibu boleh jawab sekaligus saja ya. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti dan anggur yang ada di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan melambangkan darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib? Semuanya itu untuk mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita. Amin. Angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan saudara-saudara, dengarkan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Dengarkan lagi firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Boleh beberapa saat, saudara-saudara, beberapa detik kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Kami sudah diizinkan mendengarkan firman-Mu. Kami juga Tuhan bisa menikmati perjamuan kudus. Sungguh baik Tuhan. Sungguh baik. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Glory bagi Tuhan. Glory. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami sudah menikmati firman Tuhan hari ini. Kami sudah beribadah walaupun mungkin saat ini begitu singkat ibadah kami Tuhan. Karena situasi dan kondisi yang mungkin belum bisa memungkinkan kami berlama-lama di tempat ini Tuhan. Tapi kalau kami bisa menerima firman Tuhan, mendengarkan firman-Mu, kami bisa menikmati perjamuan kudus, kami sudah menyembah Tuhan. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri saja. Oke, saudara-saudara, sedikit pengumuman saja. Minggu depan kita juga akan list. Ya, padahal sebetulnya untuk jam kedua ini sebenarnya lumayan banyak kan? Kayaknya banyak. Oh, ada ya. Tapi mungkin tidak semua hadir ya. Ya, tadi juga yang pagi sudah list, tapi ada beberapa yang tidak sempat hadir ya. Nanti juga saudara-saudara minggu depan kita akan list ya. Kita akan list lagi Bapak Ibu dan kita tetap berdoa supaya betul-betul situasi di bangsa kita akan semakin lebih baik. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita di hadapan Tuhan.
Bapak Surgawi, terima kasih kami sudah beribadah kepada Tuhan dalam waktu yang singkat ini. Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang tidak diberkati, semua kami diberkati. Hamba berkatakan berkat Tuhan, buat usaha mata pencarian kami, Tuhan berkati dalam sepanjang minggu yang berjalan. Kami halaukan segala kuasa virus yang mengganggu tubuh kami, Tuhan. Jamah kami, lindungi kami Tuhan, dalam nama Yesus. Kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna ada pada umat-Mu, ada pada anak-anak-Mu, dan juga perlindungan Tuhan ada pada bangsa kami, ada pada seluruh masyarakat Indonesia, supaya juga tidak ada penularan-penularan yang terjadi lagi Tuhan. Berkati Indonesia, berkati negara kami, berkati pemerintah kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan juga umat-umat Tuhan, gereja-Mu, sehingga kalau ada di antara mereka yang sakit Tuhan, jamah, sembuhkan mereka, supaya juga mereka dapat memuliakan dan memuji Engkau Tuhan. Bapak terima kasih, sepanjang minggu yang berjalan hamba menyerahkan seluruh anak-anak-Mu ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Usaha pekerjaan mereka ada di dalam perlindungan Tuhan. Bapak, sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Turunkan segala berkat-Mu atas kami semua. Mari Bapak Ibu pulanglah, bawalah seluruh berkat Allah yang sempurna turun atas hidup kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah setiap hari, setiap saat, setiap detik memenuhi setiap hati kita, sehingga sukacita Allah yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus senantiasa menjadi bagian kita luar biasa. Demikian juga penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Surgawi, ini doa kami di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Amin. Di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Ya, Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Nanti kalau kita sebentar pulang, nggak usah salaman Bapak Ibu ya satu dengan yang lain. Oke, begini aja boleh Bapak Ibu ya. Atau tos jarak jauh saudara-saudara. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua.